Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan terbaiknya, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya Abdalina NIM 501122725 akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Judul penelitian saya adalah pengaruh media word berorientasi model problem-based learning terhadap self-efikasi dan berpikir kritis siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademis terhadap tantangan pendidikan di abad ke-21. Kita menyadari bahwa era revolusi industri 4.0 menuntut siswa tidak hanya sekedar menghafal konten, tetapi harus menguasai kompetensi kompleks, terutama kemampuan berpikir kritis. Kemampuan ini adalah modalitas utama bagi siswa untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang bijak. Namun aspek kognitif saja tidak cukup. Diperlukan fondasi efektif yang kuat berupa self-efikasi atau keyakinan diri, agar siswa memandang kesulitan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan, bukan ancaman yang harus dihindari. Sayangnya, harapan ideal tersebut belum sejalan dengan realitas empiris di lapangan, khususnya di wilayah kepulauan tempat saya mengabdi, yaitu di Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan, ditemukan data yang cukup memprihatinkan. Proses pembelajaran pendidikan Pancasila masih sangat didominasi oleh pembelajaran konvensional yang terjadi di sekolah. Akibatnya self-efikasi siswa rendah. Data angket pra-penelitian menunjukkan hanya 35% siswa yang yakin mampu menyelesaikan tugas sulit secara mandiri. Lebih jauh lagi, kemampuan berpikir kritis siswa juga masih di bawah standar. Hal ini tercermin dari hasil ulangan harian di mana 70% siswa gagal menjawab soal bertipe High Order Thinking Skill atau HOTS. Rata-rata nilai analisis kasus siswa hanya mencapai angka 55, jauh di bawah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sekolah sebesar 70. Faktor penyebab utamanya adalah minimnya variasi media pembelajaran akibat kendala geografis dan akses di daerah terpencil. Pembelajaran menjadi monoton dan membosankan. Oleh karena itu, saya menawarkan solusi intervensi berupa integrasi model problem-based learning dengan media digital word wall. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan sintaks PBL yang melatih inquiry dengan fitur gamifikasi word wall yang menyenangkan untuk menguatkan aspek kognitif dan efektif secara simultan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan penggunaan media word wall berorientasi PBL terhadap self-efikasi siswa? Kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan efektivitas antara model PBL dibandingkan pembelajaran yang biasa-biasa saja? Beralih kepada bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian ini berpijak kokoh pada teori konstruktivisme sosial Lev Vygotsky. Teori ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata yang sangat relevan dengan karakteristik siswa sekolah dasar kelas 5 yang berada di fase operasional konkret menurut Piaget. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model problem-based learning berbantuan word wall. PBL dipilih karena model ini menjadikan masalah dunia nyata sebagai titik awal pembelajaran. Sintaks yang digunakan mengacu pada 5 fase, yaitu 1. Orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan hasil karya, dan terakhir adalah menganalisis serta mengevaluasi proses.
Disinilah peran strategis media WordWall. Aplikasi berbasis web ini menyediakan fitur gamifikasi seperti random wheel dan kuis. Dalam penelitian ini, WordWall mengintegrasikan ke dalam sintaks PBL. Misalnya pada fase orientasi, guru menggunakan random wheel untuk memunculkan kasus secara acak guna menarik perhatian siswa. Kemudian pada fase evaluasi, fitur kuis digunakan untuk mengukur pemahaman secara interaktif dan menyenangkan. Untuk variabel terikat, saya mengacu pada teori Albert Bandura mengenai sel efikasi. Instrumen yang disusun akan mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama adalah level atau tingkat kesulitan, kemudian strength atau kekuatan keyakinan, dan generality atau luasnya bidang keyakinan. Sementara itu untuk berpikir kritis saya menggunakan indikator dari Robert Ennis yang meliputi kemampuan memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, hingga mengatur strategi. Kerangka berpikir penelitian ini berasumsi bahwa sinergi antara PBL yang menantang dengan WordWall yang menyenangkan akan menciptakan lingkungan belajar yang ideal untuk mendongkrak keyakinan diri dan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan. Selanjutnya saya akan memaparkan bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Desain penelitian yang dipilih adalah non-equivalence control group design. Desain ini dipilih karena tidak memungkinkan untuk mengacak ulang kelas yang sudah terbentuk secara alami di sekolah. Populasi dan sampel penelitian ini akan dilaksanakan di 2 sekolah dasar di Kecamatan Jemaja, yaitu kelompok eksperimen adalah siswa kelas 5 SDN 01 Letung dengan jumlah 28 siswa. Kelompok ini akan diberikan treatment berupa model PBL berbantuan WordWall, sedangkan kelompok kontrol adalah siswa kelas 5 SDN 06 Letung dengan jumlah siswa 23. Kelompok ini akan menggunakan pembelajaran konvensional. Total sampel penelitian adalah 51 siswa. Teknik pengumpulan data, saya menggunakan 3 teknik utama untuk menjamin validitas data. Pertama, tes soal uraian. Untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, soal uraian dipilih mampu melihat proses berpikir siswa secara mendalam. Yang kedua, angket kuesioner dengan skala Likert. Dan yang ketiga adalah observasi untuk memantau keterlaksanaan pembelajaran di kelas. Validitas dan reliabilitas, sebelum digunakan, instrumen akan diuji coba terlebih dahulu pada responden di luar sampel. Sedangkan teknik analisis data adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui beberapa tahap. Yang pertama uji prasyarat, yang kedua uji hipotesis, dan yang ketiga uji Engen. Uji prasyarat meliputi uji normalitas data dan uji homogenitas varian. Yang kedua adalah uji hipotesis, yaitu menggunakan independent sample t-test atau untuk melihat perbedaan rata antar kelompok, dan paired sample test untuk melihat peningkatan pretest ke post-test. Sedangkan uji Engen untuk mengetahui besaran peningkatan efektivitas pembelajaran di kedua kelas. Bapak Ibu serta Bapak dosen yang saya hormati, sebagai penutup presentasi ini, saya ingin menegaskan kembali esensi dari penelitian ini. Penelitian ini bukan sekedar upaya pemenuhan syarat akademis, melainkan sebuah ikhtiar nyata untuk menjawab permasalahan pendidikan di daerah kepulauan. Melalui penerapan model PBL berbantuan WordWall, saya optimis penelitian ini akan memberikan kontribusi praktis yang signifikan bagi siswa. Ini akan menjadi pengalaman belajar yang baru dan menyenangkan yang dapat memupuk rasa percaya diri mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.